COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, pegal linu, nafas susah, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Dalam beberapa kasus, orang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Kita, tenaga kesehatan, telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID, sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Kami berharap tenaga kesehatan ini bisa merasa aman karena vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Pemerintah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Agar dapat mengakhiri pandemik ini secara bersama-sama.
Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Pemerintah Indonesia berencana menggunakan 7 vaksin untuk memerangi pandemi COVID-19. Kemarin, vaksin Sinovac yang diproduksi di Bio Farma Bandung, Jawa Barat sudah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM. Vaksinasi COVID-19 sudah mulai gelombang kedua. Pedagang pasar Tanah Abang menjadi kelompok pertama yang divaksin COVID-19 gelombang kedua. Selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan bagi tenaga publik dan masyarakat rentan di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Menurut rencana, ada 38,51 juta orang yang akan divaksin pada gelombang kedua. Setelah di Provinsi DKI Jakarta akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis. Total ada 7 vaksin yang digunakan di tanah air sebagai amunisi untuk memerangi corona. BPOM pun telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac yang diproduksi PT Bio Farma pada 16 Februari kemarin. Penghargaan dan terima kasih pada PT Bio Farma yang sudah mengikuti timeline yang sudah kita rencanakan bersama-sama, sehingga emergency authorization untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini 16 Februari 2021 bisa disetujui dan mendapatkan emergency authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Vaksin produksi PT Bio Farma ini diberi nama vaksin COVID-19 dengan nomor emergency authorization EUA 2102907543A1. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan, Indonesia akan menggunakan 7 vaksin. Ketujuh vaksin ini adalah vaksin COVID-19 produksi PT Bio Farma, produksi Sinopharm, produksi Novavax, produksi Sinovac, produksi Pfizer-BioNTech, produksi Oxford AstraZeneca, dan produksi Moderna. Indonesia sudah memesan 140 juta lebih vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech, 3 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi, sisanya dalam bentuk bahan baku atau bulk yang kemudian diproses dan diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin COVID-19. Ada sekitar 181 juta atau 70% penduduk Indonesia yang akan divaksin COVID-19. Dengan jumlah ini, dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin. Kita berharap kebutuhan vaksin dapat terpenuhi dan kekebalan kelompok terjadi sehingga akhirnya pandemi segera berakhir.